Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan kondisi sehat dalam rangka melaksanakan aktivitas setiap harinya. Tentu dalam hal ini saya menindaklanjuti dari konten-konten sebelumnya terkait dengan isu-isu yang terjadi, baik itu isu politik, isu hukum. Karena bagaimanapun saya sebagai pribadi seorang profesi, yaitu profesi lawyer dan akademis juga, ya sebentar lagi dalam rangka untuk menyelesaikan ujian promosi. Dan tentu dalam perspektif melihat persoalan, bagaimana menganalisa persoalan-persoalan yang ada atau persoalan-persoalan yang terjadi di hadapan kita semua. Tentu ini adalah satu kepedulian kita, atau kita memberikan satu edukasi dalam rangka kita sebagai profesi lawyer, maupun kita sebagai seorang akademisi. Nah, tentu dalam hal ini terkait dengan hal-hal yang terjadi di negara kita yang tercinta ini, itu bagian dari rasa kepedulian kita, bagian dari rasa kontribusi kita, ya kan, selama kita memiliki, ya kan, terkait dengan keilmuan atau pengalaman dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam konteks itu kita tidak dalam mengkritisi, tapi karena negara kita adalah negara yang berdasarkan konstitusi, ya kan, Undang-Undang Dasar 45, itu adalah sebuah hak yang dilindungi, gitu kan, dalam rangka untuk memberikan satu hal ya untuk mengkritisi, tapi mengkritisi yang konstruktif, yang baik, bukan destruktif, yang merusak, bukan. Artinya selama kita memberikan satu masukan-masukan itu, tentu saja ini merupakan sebuah hal yang baik, dan itu adalah negara yang berdemokrasi, gitu kan. Nah, oleh karena itu dari saya mencoba masuk pada perspektif saya, yaitu legal reasoning, ya kan. Bagaimana sih penalaran kita itu kan butuh sebetulnya. Kalau istilah Rocky Gerung itu kan, beliau juga adalah pakar ya kan, profesornya filsafat, gitu kan. Dan saya bagian juga mengikuti ketika ada kuliah-kuliah umum, gitu kan. Nah, kemudian dia ceramah di kampus-kampus itu, karena bagaimanapun itu bagian juga, gitu kan. Kemudian saya juga mengadopsi, ya kan, dari profesor-profesor saya di UPH itu, termasuk guru-guru besar, gitu kan. Kalau dalam dosen
yang cukup syarat dengan pengalaman, yaitu Profesor Hikmanto. Ini kan ahli, ya kan, itu di hukum internasional. Ada lagi dosen saya itu adalah Profesor Asep, ini pidana. Belum lagi Profesor Henry, ya kan, Profesor Bintan, ini kan orang-orang yang sangat mumpuni, ya kan. Nah, tentu saja dari akumulasi itu yang saya dapat itu kan terkait dengan keilmuan itu, kemudian kita melihat ini sebuah refleksi, ya kan, persoalan-persoalan yang terjadi. Mungkin coba kita lihat ya, misalnya kejadian yang sekarang yang fenomenal menurut saya, yaitu terjadi dengan kasus ya, itu di teman-teman kita penegak hukum, yaitu di Polri, ya kan. Saya tidak sebut nama karena semua publik tahu terkait dengan persoalan-persoalan itu. Tapi saya mencoba mengkonstruksikan gitu kan. Karena bagaimanapun tadi sisi lain saya pribadi sebagai lawyer, kemudian sebagai akademis gitu kan. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada konstitusi bahwa lembaga penegak hukum itu adalah hakim, ya kan. Hakim ini kan kalau kita mengacu kepada pasal 48 tahun 2009, ini kekuasaan hakim yang absolut, ya kan. Artinya meriksa, mengadili, memutuskan. Kemudian jaksa, ya kan. Jaksa itu yang melakukan penuntutan. Lalu kemudian polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian lawyer atau pengacara atau disebut advokat, ya kan. Mereka melakukan pembelaan, ya kan. Pembelaan itu ya kita harus mencoba gitu kan. Artinya bagaimana mendudukan persoalan-persoalan hukum itu, ya kan, tepat pada porsinya, mengkonstruksikan hukum itu sesuai dengan tempatnya. Artinya bukan berarti kita membela orang salah lalu kemudian dalam perspektif itu bahwa kita untuk mencari menang dan kalah, bukan itu. Ya kan, tentu saja lembaga peradilan ini, 4 lembaga ini, hakim, jaksa, polisi, lawyer itu dalam rangka bagaimana mencari keadilan, ya kan. Lalu kemudian bagaimana kita mendudukan, ya kan, masyarakat yang yang dihadapkan dengan persoalan hukum, siapapun itu, ya kan, itu dengan asas equality before the law, itu persamaan itu, ya kan. Jadi bukan dalam arti bahasanya gitu kan, bahwa persamaan, bahwa harus kita sama di hadapan hukum, bukan persoalan itu. Ya, kalau kita mengacu kepada muatan filosofisnya itu adalah artinya biarpun dia orang berbeda, apakah itu dia pejabat, ya kan, apakah dia orang kaya, apakah dia orang berstatus sosial tinggi dan lain sebagainya, atau masyarakat grassroots paling bawah, ya kan, tapi bagaimana dia mendapatkan hukum. Nah, ini sebetulnya asas ini, equality before the law itu, ya kan. Jadi bagaimana dia mendapatkan hukum itu seadil-adilnya, tanpa melihat background, tanpa melihat basic statusnya dan lain sebagainya. Itu persoalannya sebetulnya yang harus kita dudukan, ya, yang harus kita bahas sebagai legal reasoning, itu penalaran hukum di situ, atau kita menganalisis, ya kan, persoalan-persoalan hukum itu sehingga kita mampu keluar dari persoalan itu. Nah, mengerucut persoalan, banyak hal yang harus kita diskusikan. Artinya publik hari ini tercerahkan, ya kan, teredukasi melihat persoalan-persoalan yang terjadi, gitu kan. Tapi bukan berarti karena negara kita ini, negara Indonesia, negara yang sangat demokratis, negara yang sangat besar, meskipun ya ini kan kita mengharapkan bahwa negara yang demokrasi ini berarti sistem itu harus berjalan. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak hanya sebagai simbol gitu kan, tapi dalam konteks aplikasinya itu harus berjalan, kan gitu maksudnya. Kemudian dengan kasus-kasus ini rame ini kan, ya kan, dengan sikap DPR, ya, Komisi 3 DPR
memanggil Kapolri dan lain sebagainya. Saya jujur ya, Kapolri yang menurut saya secara personal saya menilai Kapolri Pak Sigit ini sangat luar biasa. Ketika dia sebelum diangkat jadi dengar pendapat pada saat itu, kalau nggak salah itu, dia mengatakan bahwa hukum itu harus dikedepankan, restoratif justice. Ini kan luar biasa, ya kan. Baru kemudian diikuti oleh Kejaksaan Agung pada saat itu. Tapi itu ide-ide cemerlang dari Kapolri. Ini sangat luar biasa. Dan kita bagaimanapun kita sebagai penegak hukum dalam hal ini, ya sering kita beracara dan lain sebagainya, komunikasi dengan teman-teman penyidik itu sangat jauh ya, di tahun-tahun sebelumnya itu sangat luar biasa menurut saya. Ini satu gambaran gitu kan, keberhasilan, ya kan, pemerintah gitu kan. Dalam hal ini pemerintah di bawah Pak Jokowi gitu kan, memilih Kapolri menurut saya yang sangat luar biasa. Beliau itu, Pak Kapolri itu tidak terlalu menunjukkan hal-hal yang euforia dan lain sebagainya. Dia santai tapi pasti. Apalagi dia ketika kemarin dia memberikan satu siaran persnya, keterangannya terkait dengan kasus diduga ya VS. Karena selama belum ada keputusan pengadilan itu, kita harus kedepankan, jangan salah, kita harus mengedepankan asas, ya kan, presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah. Jangan kita mengklaim, menjudge bahwa VS itu langsung salah dengan berbagai itu, belum, ya kan. Selama belum ada putusan pengadilan itu belum bisa, ya kan. Keputusan pengadilan baru itu ini pembelajaran hukum yang harus kita biasakan gitu kan. Ini juga untuk pembelajaran buat kita ini kan begitu. Nah, oleh karena itu saya lihat, ya kan, ini merupakan sebuah tantangan ke depan. Bukan berarti kita pesimis gitu kan. Harus kita optimis bahwa setiap persoalan itu, di balik itu pasti ada hikmahnya. Ada gagasan-gagasan baru yang mungkin nanti ke depan ya teman-teman Polri ini saya yakin ya, punya gagasan dan lain sebagainya dalam rangka untuk memperbaiki ke depan. Tentu saja itu dengan bermitra, bagaimana dia mau menerima check and balance ya dari publik dan lain sebagainya. Nah, itu memang itu adalah roda negara yang berdemokrasi gitu kan. Jadi selama kita mengedepankan take and give gitu kan, mau menerima, mau dikoreksi, mau diproteksi dan lain sebagainya, ya kan. Nah, tentu saja ini ke depan kita punya keyakinan, kita punya harapan. Saya yakin 200 juta rakyat Indonesia itu sangat mengharapkan bagaimana ke depan itu ada perubahan-perubahan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ketika Polri sekarang itu pendekatan restoratif justice tadi dengan pendekatan humanis ini sangat luar biasa gitu. Meskipun ya oke lah, mungkin ada PR dulu gitu kan. Nah, tentu saja ini kan perlu ada perbaikan dan lain sebagainya kan begitu. Maka saya bilang tidak bisa kita pisahkan persoalan hukum dengan persoalan politik. Gak bisa dipisahkan. Karena hukum itu adalah produk politik, ya kan? Artinya kepentingan politik ya yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum itu pasti ada. Oknum-oknum yang bermain di balik persoalan-persoalan itu pasti ada, ya kan. Apakah untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan dan lain sebagainya, tentu saja ada. Tapi dalam persoalan ini, karena kita ini adalah masyarakat ya, dengan check and balance tadi, dengan pengawasan dan lain sebagainya gitu kan. Dengan adanya teman-teman LSM, ada aktivis dan lain sebagainya, itu dalam rangka check and balance kan, memberikan satu kritis ya, kritikan yang konstruktif, ya kan. Jadi kita jangan menganggap bahwa itu adalah persoalan yang sangat kritik yang
destruktif, bukan, atau merusak, bukan. Itu adalah perbaikan. Ya, sehingga ke depan itu kita tidak lupa gitu kan. Tidak ambigu kita, ya kan. Ketika ya ibarat misalnya kita analogi saja ini menurut perspektif saya, ketika kita bawa mobil dalam keadaan ngantuk, ya kan. Kalau sendiri ya mungkin ya kita bisa ada musibah dan lain sebagainya. Tapi kalau ada teman yang tegur, yang ajak ngomong dan lain sebagainya, ya mungkin kita akan terkonsentrasi. Nah, itulah sebuah analogi atau sistem menjalankan roda pemerintahan ini dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum yang tentu saja yang restoratif tadi, hukum yang berkeadilan, hukum yang tentu saja bermanfaat, ada kemanfaatan, ya kan. Nah, tentu saja ini yang harus kita yang kita kedepankan. Lalu kemudian dengan persoalan-persoalan ini merupakan satu kontemplasi ya, buat kita itu kan. Ya, satu kontemplasi gitu kan. Oke lah, secara personal aja. Ya kan. Tentu kemudian ketika misalnya teman-teman sejawat saya sebagai lawyer juga mau menangani kasus yang besar, kasus kecil apa segala macam, coba kita kontemplasi gitu kan. Karena dalam rangka kita memberikan satu, apakah itu pro bono, ya kan, mendampingi kita sebagai PH dalam rangka untuk mengkonstruksikan, mendudukkan pembelaan itu sesuai dengan hukum ya, sesuai dengan porsinya, ya kan, itu silakan aja gitu kan. Tapi dalam rangka bagaimana kita mengedepankan hati nurani gitu. Karena ini dalam konteks filosofis itu adalah hukum itu adalah gambaran refleksi daripada hati gitu. Hati nurani. Ya kan? Itu sebetulnya. Belum lagi kalau kita kembali kepada negara yang berkonstitusi, ya kan? Itu good norm, ya kan? Yaitu Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa, kedua adalah keadilan dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau bicara hari ini, ya kan, artinya bagaimana segala sesuatunya itu, ya kan, kita misalnya dilihat dalam putusan pengadilan itu, ya kan, selalu keputusan hakim itu sebagai prolognya itu, ya kan, berdasarkan, ya kan, keputusan ini berdasarkan keadilan yang berketuhanan yang maha esa. Coba, ini kan sangat luar biasa, ya kan? Artinya bagaimana secara baik itu secara filosofis maupun secara sosiologis maupun secara yuridis itu kembali karena filsafat, ya kan, keindonesiaan kita itu adalah good norm itu. Itu filsafat barat itu belakangan, ya kan. Filsafat sebelum Indonesia merdeka itu kembali kepada filsafat Nusantara, ya kan. Filsafat ketuhanan, filsafat yang berkeadilan, ya kan. Nah, itu poinnya yang sebagai kontemplasi kita, sehingga kemudian kita mengedepankan hati nurani. Segala mengambil sebuah kebijakan, diskresi dan lain sebagainya itu harus berdasarkan hati nurani, ya kan. Kemudian melahirkan sebuah cita hukum, ya kan. Itu yang yang menjadi poin buat kita sebagai profesi lawyer, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan maupun itu hakim. Kan itu sebagai penegak hukum, ya kan. Ini kerjasama 4 lembaga ini, ya kan, saling mau menerima gitu kan, saling menghargai dan lain sebagainya, ya kan. Ke depan kita punya keyakinan bahwa apapun harapan hukum yang berkeadilan itu, ya kan, hukum yang tentu saja yang diinginkan oleh 200 juta rakyat Indonesia, ya kan, bahkan negara, yaitu restoratif justice itu akan lahir, ya kan, akan lahir karena apalagi hukum pidana itu
ya kan, tergantung dari penegak hukum. Itu hukum pidana itu. Kalau dari pandangan pendekatan normatifnya, pendekatan positivistiknya, itu tergantung, hukum pidana itu tergantung daripada penegak hukum sebetulnya. Tadi hakim, jaksa, kepolisian, pengacara. Itu saja sebetulnya. Nah, dalam konteks itu, ya kan, bagaimana kita bahu-membahu, kita berjalan sesuai dengan undang-undang, ya kan, lawyer itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, ya kan, tentang advokat. Dan di situ diamanatkan, ya kan, diamanatkan di situ bahwa advokat itu sebagai penegak hukum, arti bermitra dengan teman-teman Polri, bermitra dengan teman kejaksaan, bermitra dengan pengadilan, ya kan, itu udah jelas. Tapi dengan tujuan itu, bagaimana dengan aktivitas kita, profesi kita memperjuangkan keadilan itu, ya kan, yang betul-betul, ya kan, melahirkan keadilan yang komprehensif. Itu tujuan sebetulnya. Jadi ini walaupun tidak secara spesifik, tapi ini saya yakin teman-teman mendengarkan konten ini pasti paham terkait dengan ini. Oke, terima kasih. Karena udah maghrib nih. Jangan lupa, ya kan, saya mohon maaf ada kekurangan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.